Boneka terseram di dunia, Mandy the Doll. Semoga kamu tidak bertemu dengan boneka berhantu ini, guys. Hai guys, kembali lagi di video gue Rika. Di video kali ini gue akan menceritakan salah satu boneka terseram di dunia. Kenapa bisa gue bilang boneka terseram di dunia? Karena boneka ini tuh banyak sekali mengganggu orang-orang, guys. Jadi gini ceritanya, boneka yang biasanya lucu dan juga menggemaskan, tapi berbeda dengan boneka yang satu ini, Mandy the Doll. Boneka ini dibuat di dua negara pada tahun 1920, negara Inggris dan juga Jerman. Kalau dilihat-lihat dari bentuk boneka ini, itu gak ada seremnya sama sekali. Bonekanya lucu, menggemaskan, berwarna putih ya kan, cuman ya kotor aja gitu. Tapi ya gak ada yang nyangka kalau boneka ini tuh penuh misteri. Untung gue gak punya boneka. Ayo yang di rumahnya banyak boneka, itu bisa dicek satu-satu bonekanya. Boneka Mandy ini awalnya ditemukan oleh seorang wanita di depan rumahnya. Gue samarin namanya bernama Mira. Mira menemukan boneka ini di depan rumahnya dalam keadaan kotor. Tiba-tiba ada aja itu boneka di depan rumah. Mira berpikir bahwa orang membuang atau orang melempar atau jatuh gitu. Mira membersihkan boneka tersebut dan menaruh bonekanya ke dalam lemari yang ada di ruang bawah tanah. Mira menaruh boneka ini sudah puluhan tahun, guys. Kayak aman-aman aja ini boneka. Singkat cerita, Mira udah tua nih, 70 tahun kemudian Mira menaruh boneka ini ke dalam museum. Museumnya bernama Quesnel and District. Karena ia merasa beberapa tahun belakangan ini selalu diganggu oleh boneka Mandy. Gua kira Mira ini naruh boneka tersebut karena udah tua gitu, males gitu ngurusinya. Tapi ternyata Mira diganggu, guys. Banyak sekali hal-hal aneh di rumahnya. Mira sering sekali mendengar suara tangisan bayi. Padahal di dalam rumahnya itu nggak ada anak kecil ataupun bayi. Mira awalnya nggak curiga sama sekali. Ya sama, gue kalau ada suara bayi nggak mungkin langsung curiga ke boneka, ke bantal, ke guling. Enggak kan? Pasti kita curiga ke tetangga sekitar atau belakang rumah gitu kan. Tapi ternyata tetangganya itu anaknya udah gede semua dan di belakang rumah itu kosong, nggak ada penghuninya. Mira itu berpikir bahwa suara bayi kalau malam itu tuh sumbernya dari mana gitu kan. Karena suara bayi itu adanya pas malam, pas Mira masih tidur kebangun ada suara bayi. Nah jadi kayak males gitu loh untuk ngecek sumbernya dari mana. Tapi pada malam itu Mira itu sangat penasaran dengan sumber suara bayi itu. Karena jelas banget seperti ada di dalam rumah. Mira mendengar suara bayi itu sekitar jam 2 pagi. Mira langsung keluar dari kamar dan mengikuti suara itu tuh dari mana. Dan ternyata suara bayi itu dari ruang bawah tanah. Yang dimana di ruang bawah tanah itu ada lemari yang isinya boneka Mandy, guys. Jadi Mira langsung menyimpulkan bahwa suara bayi itu berasal dari boneka Mandy. Itu membuat Mira sangat kaget dan juga takut. Bayangin aja, ada suara bayi atau suara orang nangis, tapi ternyata suaranya tuh dari boneka. Dan hari-hari berikutnya itu ada suara tangisan, suara ketawa, tapi suara anak kecil, guys, suara bayi. Mira mulai tidak nyaman, tapi masih berpikir, oh ya udah nggak apa-apa, karena nggak ganggu, karena hanya suara-suara aja gitu. Mira masih menyimpan boneka itu. Tapi hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Boneka ini sering berpindah-pindah tempat. Jadi di saat Mira bersih-bersih rumah dan selalu ngecek ke ruang bawah tanah, bonekanya selalu berpindah posisi. Minggu ini di sini, minggu depan di sini, dan selalu keluar dari lemari. Gak masuk akal. Kadang emang dunia horor dan misteri itu gak masuk akal, guys. Tapi itu benar-benar terjadi. Dan yang bikin Mira itu sangat takut dan memutuskan untuk menyingkirkan boneka ini ke museum, itu apa coba, guys? Karena jendela dan juga pintu rumah Mira itu diganggu. Jendelanya sering kebuka sendiri, kirain maling atau tamu atau anggota keluarga, pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Itu terjadi selama 2-3 tahun, yang dimana itu sangat mengganggu Mira saat istirahat. Karena Mira tidak nyaman, merasa terganggu, takut, Mira berpikir untuk membawa boneka ini ke museum. Setelah boneka ini dimuseumkan, tidak ada kejadian aneh di rumahnya. Berarti semua ini gara-gara boneka itu. Mira sudah tenang semenjak boneka itu sudah tidak ada di rumahnya. Tapi
Gangguan itu pindah ke museum guys. Wah bener-bener ya ini boneka. Staf museum merasa ada hal-hal aneh semenjak kedatangan boneka tersebut. Museum itu kan banyak sekali ya barang-barang antik dan udah puluhan tahun, tapi semenjak boneka Mandy itu datang, hal-hal mistis dan hal-hal aneh itu semakin mencekam dan terlihat. Yang paling sering staf museum dengar itu adalah suara langkah kaki dari lorong ke lorong, seolah-olah itu langkah kaki itu kayak berjalan terburu-buru. Pas dicek, pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Itu terjadi berbulan-bulan. Dan lagi-lagi beberapa pengunjung didengarkan suara bayi. Ya namanya kita nih ya lagi di museum, tiba-tiba ada suara tangisan bayi, pasti langsung refleks pengen nyari bayinya di mana, pengen nolongin gitu kan. Tapi pas pengunjung museum itu mencari, nggak ada bayi sama sekali di dalam museum itu. Dan staf melihat dari CCTV pun tidak ada bayi. Tapi suara tangisan bayi itu ada guys. Entar ada, entar hilang, entar ada, entar hilang. Terus enaknya piye, boneka ini tuh harus digimanain gitu kan, biar tidak mengganggu orang-orang di sekitar. Staf dan pengunjung pun mulai tidak nyaman dengan kehadiran boneka Mandy ini. Boneka ini sampai dimasukkan ke dalam box, terus dimasukkan ke dalam lemari, dan dikunci. Tapi kunci box ini sering hilang, terus kayak kebuka sendiri boxnya. Seolah-olah boneka Mandy ini tidak suka dirinya itu dikurung di dalam box tersebut. Dan selain itu, barang-barang di museum itu sering berpindah-pindah, emang usil ini. Sering sekali di malam hari, lagi-lagi suara jendela terbuka, pintu terbuka, yang dimana itu sangat merepotkan petugas museum. Harus nutup lagi, harus kunci lagi. Beberapa staf tuh sampai mengundurkan diri karena merasa takut dan diganggu gitu. Gila, ternyata efeknya separah itu ya sampai menghilangkan pekerjaan seseorang. Tapi beberapa staf pun juga sudah memahami boneka tersebut. Anjay, boneka aja dipahami, masa kamu enggak? Kalau boneka Mandy ini mengganggu staf ataupun pengunjung, salah satu staf yang sudah memahami Mandy ini langsung membuka box itu dan juga lemari itu dan mengeluarkan Mandy dari situ. Dan apa yang dilakukan? Mengajak Mandy berkeliling-keliling museum guys. Jadi dianggap Mandy ini adalah sebuah boneka yang ada arwahnya yang bisa diajak jalan-jalan. Tapi kan nggak semua staf bisa melakukan itu gitu kan. Konon katanya itu menenangkan arwah yang ada di boneka Mandy ini. Jadi boneka Mandy ini tuh ada arwahnya dan arwahnya tuh belum tenang sehingga masih mengganggu orang-orang di sekitar. Sampai sekarang boneka Mandy ini masih ada di museum dan aman aja karena ada beberapa staf yang emang sudah memahami boneka Mandy ini. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa menenangkan arwah yang ada di dalam boneka Mandy tersebut. Jadi arwah itu masih stay di boneka Mandy. Walaupun bisa diringankan tapi tidak dihilangkan. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan cerita ini. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe supaya gue rajin buat video di YouTube.